Dan kalau makan pepaya agak mual haruskah di-cut? Ya, kalau kakak ngerasa setelah makan itu kakak ngerasa ada efek samping, ya dihentikan dulu kakak sampai kakak benar-benar stabil gitu. Kakak bisa makan sayur dan buah, artinya kakak bukan SIBO ya. Kakak cuman identifikasi aja apa yang aman apa yang enggak. Teman-teman pada prinsipnya ya, kalau kita memiliki keluhan bagian pencernaan, terutama IBD ya kakak Lili, kalau kakak punya radang usus, masalah pencernaan, kunci utamanya itu apa kak? Kakak kasih makan usus kakak sama makanan yang dia suka. Gimana sih kak kalau kakak ngambek sama suami kakak? Kakak kan pengen suami kakak memahami kakak ya gitu. Kakak dicuekin, ngamuk pasti. Begitu juga usus. Kak, radang usus itu berarti tuh usus kakak tuh lagi radang. Kenapa dia radang? Karena selama ini dia terpajan sama makanan yang gak bisa dia cerna. Lama-lama dia kelelahan, akhirnya dia jadi peradangan. Intinya adalah usus kakak itu lagi radang, sehingga kakak harus identifikasi, harus mengenali tanda-tanda nggak cocok. Makanya nih ya kak, cara tahu saya cocok sama makanan itu bagaimana dong? Kalau kakak uangnya lagi ada budget, kakak bisa periksa namanya IgG test food. IgG test food itu antara 9 sampai 13 juta tuh kak. Tapi itu tidak valid, itu tidak 100% valid. Kalau misalnya perlakuan pemeriksaannya salah, regennya kurang oke, ya juga salah juga gitu. Tapi dengan IgG test food, kakak bisa tahu tuh, oh makanan ini cocok sama saya apa enggak, cocok apa enggak gitu. Kakak bisa tahu itu. Tapi kalau dari aku lebih suka kakak melakukan evaluasi mandiri terhadap diri kakak sendiri. Repot, jelas repot. Nah, ini puasnya jelas betul repot banget. Tapi nanti kakak akan bisa tahu ternyata saya nggak cocok makan ini. Caranya nih kak ya, aku cerita sebentar ya kak. Caranya adalah begini. Kakak yang IBD, kakak yang gastritis. Kakak itu kalau makan jangan banyak jenis. Misalnya nih hari ini kan sering ya orang Indonesia tuh ya makannya tuh nasi, sayur, eh, ada lagi telur, ada lagi ayam gitu. Banyak macem makanannya. Kalau kakak kayak gitu, kakak susah mengidentifikasi kakak cocok itu yang mana. Jadi untuk teman-teman yang radang usus, kakak ambil pastikan satu makanan yang kakak bisa konsumsi. Apa itu makanan itu? Misalnya saya bisa konsumsi ayam dong. Saya kalau makan ayam, saya itu nggak ada kenapa-napa, nggak ada efek samping sama sekali. Oke, kita ambil ayam ya kak. Hari pertama kakak hanya konsumsi ayam dan telur. Kakak lihat, nggak pakai nasi dong. Jangan, cuman ayam sama telur tok gitu. Kakak lihat, oh setelah saya makan telur, perut saya jadi makin aneh dong. Saya mual, berarti kakak nggak cocok sama telur. Coret. Besoknya lagi, kakak makan ayam sama ikan mas. Oh cocok nih dong, saya makan ayam sama ikan mas sama, perut saya kayak nggak ada masalah, nggak ada kram. Berarti kakak checklist tuh ikan mas. Besoknya lagi kakak makan sama daging. Oh cocok dong makan sama daging, kakak checklist gitu. Jadi itu tuh jangan makan tuh banyak jenis per hari, nanti kakak bingung. Yang buat kakak sakit tuh pepayanya, ayamnya, ikannya, nasinya, atau apanya gitu. Kakak bingung nanti kak untuk identifikasinya. Makanya tuh kalau lagi sakit itu makan satu jenis per hari. Kakak buat journaling sendiri sama makanan kakak gitu. Aku pernah ketemu pasien udah sampai berobat kemana-mana, udah kepake sampai ke Penang pun ya kan dia udah berobat gitu. Kakak tahu dia alergi sama apa? Nasi kakak. Begitu lepasin nasi, udah berkurang sendiri keluhannya. Jadi identifikasi apa yang cocok sama kakak. Kakak habisin dulu semuanya tuh. Semua protein kakak habisin dulu, cocok apa tidak. Setelah protein kakak jelajah segala protein, kakak udah punya journaling sendiri. Kakak mulai tuh masukin karbo. Aman nggak nih saya karbo? Kembung dong, habis makan labu saya kembung, jangan makan labu lagi. Habis makan nasi saya kembung, jangan makan nasi. Tapi kalau kakak coba, bisa dong saya makan nasi, bisa nih kayaknya dong, nggak kenapa-napa, boleh makan nasi. Besoknya lagi kakak makan sayur. Nah makan sayur itu, buat sayur juga jangan ada bayamnya, togenya, wortelnya, kakak tuh bingung. Kalau bayam ya bayam aja, udah gitu. Nah hati-hati ya kak, perbawang-bawangan itu juga bisa loh kak nimbulin sensitif untuk teman-teman radang usus. Jadi ya teman-teman kalau misalnya kalian tuh bingung apa yang nggak cocok, cara masaknya itu misalnya hari ini kakak yakin tuh sama ayam kakak cocok. Ayamnya pakai garam sama bawang putih tok. Nggak usah lagi kasih bawang merah mah nggak usah. Kakak lihat, oh bayam, bawang putih, sama garam saya cocok. Besok baru kakak tambahin ayam, bawang putih, bawang merah, garam.
Waduh dom, saya habis makan bawang merah kok tambahannya saya mual ya dom. Oh berarti nggak cocok sama bawang merah. Checklist, tapi sampai besok-besoknya jangan lagi makan bawang merah. Gitu caranya untuk kakak tahu apa yang cocok atau tidak cocok. Memang repot ya kak, aku akuin banget repot ya kak. Tapi beberapa pasien itu menunjukkan progresif yang oke setelah dia tahu apa yang cocok atau yang tidak cocok. Kakak mau konsumsi obat Salovac pun, kakak mau konsumsi obat sulkolon, kakak mau konsumsi probiotik paling mahal juga, kalau kakak nggak tahu apa yang cocok buat kakak, sia-sia dia kak. Percayalah ya nak ya. Merdeka, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita aku teman-teman ya. Dom, kalau vitamin dari Domi minumnya itu dibuka terus dicampur air boleh kak? Tidak kayak minum obat. Oh, maksudnya kayak puyer anak kecil gitu? Nggak ada masalah. Cuman agak ini kali ya kak, agak pahit ya. Tapi kalau kakak bisa mengatasi rasa pahitnya ya sudah, tidak apa-apa. Dok, glutathione aman gak dok? Dosis harian berapa? Aman. Kakak glutathione bisa dikonsumsi seumur hidup kakak, nggak ada masalah. Kakak konsumsi glutathione 1000 sampai 2000 mg oke. Untuk kanker 2000 mg. Untuk teman-teman yang hanya ingin menjaga kecantikannya, menjaga kulitnya itu di 1000 sampai 1500 cukup. Dom, aku mau tindakan endoskopi lagi. Kakak daik lagi. Cek tiba-tiba HGS-AG positif. Kakak daik HB endoskopi lagi karena kakak mengalami penurunan kondisi atau kakak mau follow up aja nih kakak daik nih. Kakak kalau HBsAg positif berarti kakak tambahannya BioLift. Kakak HBsAg positif tambahannya BioLift, tapi dalam BioLift tuh ada beta-inacl-nya. Kakak udah bisa belum konsumsi beta-inacl kak? Kakak daik kenapa kakak daik endoskopi lagi? Dom, baca chat. Oke. Kakak daik nanti mudah-mudahan bisa aku baca sesuai dengan urutan kakak daik ya. Punten kakak daik ya. Assalamualaikum dom, aku udah Miom. Oh kakak Gemini, waalaikumsalam. Kakak Gemini apa kabar? Kakak Gemini gimana? Semoga lancar-lancar ya kakak ya. Dok, kalau sering perut begah terus kolik lambung perlu konsumsi vitamin apa? Kolik lambung tuh sakitnya kayak kolik itu kan mengacu pada nyeri hebat ya kak. Kakak kolik, dimensi kolik kakak itu apa? Nyeri ulu hati, perut perih, tertusuk, atau bagaimana kakak? Eka. Dok, kalau pusing tiap hari, kelengan dan pegel-pegel pundak terus harus minum vitamin apa? Minimal kakak konsumsi vitamin D3. Kakak Dewi, minimal kakak konsumsi vitamin D3K2 di 20.000 IU. Kemudian kakak konsumsi magnesium malate. Lupa adek di mana naruhnya ya kak. Magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang sama sore. Magnesium ada banyak macam ya nak. Kalau misalnya magnesium untuk teman-teman yang nyeri-nyeri badannya, sendi-sendinya nyeri-nyeri otot, kakak pakainya magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang sama sore, sama vitamin B kompleks. Kakak Dewi, vitamin B kompleks 1 kapsul sesudah makan siang. Kakak Dewi, mohon untuk diperhatikan kakak usianya berapa, nggak disebutin. Kakak obesitas atau tidak disebutin. Tekanan darah kakak berapa. Kakak setiap ada keluhan aneh di dalam tubuh kakak cek tanda-tanda vital kakak. Tekanan darah, nadi kakak, kemudian tuh nafas kakak bagaimana, suhu kakak. Nah, dicek dulu tuh semua satu-satu. Kalau misalnya ada yang salah ya dibenerin. Oh iya dom, ternyata saya itu keleangannya karena tekanan darah saya rendah. Nah, kakak bisa tambahin. Misalnya pakai sisal, tambah sepertiga sisal, tambahin 1 sendok sama segelas air plus vitamin B kompleks gitu. Bisa. Halo Kak Kolmi. Mas calon sarjana kita. Dom, aku sudah konsumsi probiotik plus SM. Samakah dengan probiotik woman? Kakak Sarah, kalau probiotik ini probiotik Naturbel ya. Kak, kalau probiotik Naturbel ini dia strain-strainnya itu dia memiliki dominan kerja di usus. Tapi kalau woman itu ada tambahan cranberry, dia dominan kerja untuk kesehatan saluran kencing. Telur itu bukan buat peradangan nggak dom? Kak, semua protein itu berpotensi buat peradangan. Nggak cuma telur kakak, semua protein. Makanya kan ada teman-teman yang alergi sama udang, alergi sama cumi, alergi sama ikan mah. Beda-beda, semua orang tuh beda-beda. Jadi, selama kakak tidak menunjukkan tanda-tanda alergi sama telur, kalau aku boleh konsumsi telur. Tapi kalau kakak ada alergi telur, jangan konsumsi telur. Karena alergi berkepanjangan itu adalah pintu gerbang dari peradangan. Tapi kakak juga jangan terlalu parno ya kak. Oh telur itu peradangan, saya nggak konsumsi. Sayang juga kalau kakak nggak konsumsi telur. Karena telur mungkin
affordable ya kak, murah, meriah, terjangkau untuk beberapa orang, kemudian kaya nutrisi. Jadi pastikan dulu kakak ada alergi atau tidak. Kalau ada alergi ya jangan konsumsi, kalau nggak ada alergi gas kak, silakan konsumsi. Dom, rekomen vitamin buat detox paru apa? Kakak iya, detox paru mah udah vitamin D3K2, magnesium pasti ya kak. Teman-teman kenalan sama Mixtextol. Mixtextol ini merupakan suplemen yang aku rekomendasikan untuk kakak-kakak yang perokok. Ayo, siapa yang ngerokok di sini? Konsumsi Mixtextol. Aku sih motivasinya berhenti rokok ya kak. Tapi kalau kakak saat ini masih susah banget berhenti rokok daripada paru-paru kakak kenapa-napa, ya sudah, kakak konsumsi Mixtextol ini kakak 1 kapsul per hari sesudah makan siang. Udah gitu aja. Ini botolnya tuh cuman kecil banget loh kak, tuh cuman segini muka aku kak, ini kecil banget, isinya hanya 50 kapsul, 1 kapsul sesudah makan siang. Nah, untuk teman-teman yang pengen detox paru, perokok, tuh geng, teman-teman yang TBC paru, bronkitis, pneumonia, Mixtextol digabungin sama NAC regulator, aku nggak pegang NAC-nya, itu oke ya kak untuk membersihkan paru. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Dok, mau tanya, saya kan ada GERD sama gastritis, terus tadi makan pakai sayur sawi putih tapi kuahnya saja, kok perih? Bumbu-bumbu yang terkandung di dalam sawi putihnya itu apakah ada mungkin MSG-nya, ada ladanya, ada bawang-bawangnya mungkin kakak yang bisa membuat kakak perih, atau kakak lagi sawinya itu produksi gas, itu juga bisa kakak. Nah, kalau kakak ngerasa perih jangan dulu dikonsumsi lagi ya. Kalau sering cegukan, kenapa dong? Kekurangan pH lambung sama kekurangan enzim kakak. 1 kapsul betain sebelum makan pagi dan sore, sama 1 enzim 1 kapsul saat makan. Kan belakangan ini perutku sering panas, belum bisa minum betain ACL dom, tapi apa HBsAg bahaya? Kakak, HBsAg itu mengartikan kakak ada hepatitis B kakak Daik. Kakak Daik, HBsAg itu tuh mengartikan kakak ada hepatitis B. Tidak usah khawatir kakak Daik, ada hepatitis B itu memang ada yang kronik, artinya tuh dia menetap dalam tubuh kakak sampai kakak tua, tapi kalau dia kurang dari 6 bulan dia bisa hilang. Nah, biasanya tuh teman-teman gak sadar kalau punya HBsAg. Karena tuh biasanya tuh dia tidak bergejala. Tahu-taunya saat kalian MCU udah gitu ya kak. Tahu-tahu MCU saya sakit gitu dong, HBsAg gitu. Nah, kakak bisa berdamai dengan HBsAg ini sepanjang usia kakak. Jadi kakak punya dia, tapi kakak tidak kayak ada keluhan. Itu bisa. Apa yang ngebuat si HBsAg itu menjadi berkembang? Ya udah pasti kakak, semua zat toksik, karsinogen, junk food, ultra processed food, rokok, begadang, itu bisa kakak Daik membuat masalah. Jadinya kakak jalani pola hidup sehat ya kakak Daik. Kakak Daik ini termasuk yang naik turun kakak ya. Kadang-kadang kakak laporannya bagus, kadang-kadang kakak laporannya turun gitu ya kakak Daik. Mohon izin dikoreksi pola makannya lagi ya kakak Daik ya. Dom, castor oil itu tiroid gimana? Kakak Lili, castor oil itu diolesin sama teman-teman yang ada nodul tiroid, masa tiroid, itu diolesin castor oil. Dia bukan yang buat hilang gitu, bukan ya kak, tapi dia itu bisa mencegah terjadinya peradangan. Leaky gut D3K2 10.000, kadang-kadang pada beberapa kasus membutuhkan 20.000 IU. Kolik lambung, nyeri seperti remas, dok, ulu hati terasa penuh. Kakak Eka, benar, kakak mengalami gastritis dan GERD. Ulu hati terasa penuh, diremas, itu mengacu pada kondisi gastritis. GERD itu merasa penuh. Kakak Eka, dalam kondisi ini, kakak Eka mohon izin, kakak perhatikan, kakak mulai dulu pakai paket gastritis kakak ya. Pakai paket gastritis, setelah nyeri ulu hatinya itu hilang, kalau kakak masih ngerasa penuh, kembung, masuk pelan-pelan konsumsi cuka apel, seperti aku jelasin tadi. Gimana kakak? 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, atau bisa betain ACL. Vitamin D usia 53, 10.000 IU kak ibu. Dok, ini kakak Cici, aku tuh baca pertanyaan kakak, tulisan kakak, tapi bukan yang pertanyaan. Apakah mungkin itu difilter sama TikToknya kakak? Coba kakak diedit dulu pertanyaannya biar bisa tampil kakak ya. Dok, glutathione 1.500 aman di tiap hari dalam jangka waktu panjang nggak dok? Aman kakak fibrinolitik aman kakak, glutathione mah antioksidan aman. Yang nggak boleh jangka panjang tuh apa? Aksasantin tuh belum di ACC ya kak, jangka